Podcast berkesan, berencana itu keren pisan. Halo Garagers, halo remaja di Jawa Barat, selamat datang di Teman Kamu Bersuara. Dan kali ini di Teman Kamu Bersuara ini ada di Podcast Berkesan, berencana itu keren pisan, punyanya BKKBN. Dan di edisi Teman Kamu Bersuara kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan kita bakal tanya-tanya mengenai banyak hal tentang menuju bonus demografi melalui life skill bersama tokoh inspiratif yang satu ini. Nah, ini dia kita sambut Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Ayah Fazar. Halo Ayah. Halo semuanya, para pendengar podcast berkesan di Jawa Barat. Ya, apa kabar Ayah hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Untuk tema hari ini nih ya, kita kan mau membahas soal menuju bonus demografi melalui life skill. Nah, kebetulan ini kan Ayah Fazar ini baru saja dilantik menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat yang baru ya? Ya, baru 2 bulan ya, pas hari ini 2 bulan. Pas hari ini 2 bulan, Persis jadi 2 bulan. Ayah Fazar ini baru kurang lebih 2 bulan ya menjadi 2 Kepala bulan. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Nah, kira-kira ya bisa sharing sedikit gak sih kepada para pendengar dan pelihat podcast ini perjalanan Ayah mungkin dari masa remajanya sampai sekarang bisa jadi Kepala Perwakilan BKKBN di Provinsi Jawa Barat. Dari awal ya kali ya, Iya. mulai meniti dari SD lah ya. Jadi dulu setiap pergi ke sekolah itu zaman dulu kan masih sepi, tapi setiap pergi ke sekolah itu setiap jam 6 itu sudah ke sekolah. Bahkan sampai saat ini. Jadi pagi-pagi itu sudah sampai kantor ya. Iya. Itu mungkin kebiasaan yang baik ya. Nah, jadi mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, memang dalam masa perjalanannya itu, waktu di SMP kalau prestasi pendidikan tidak begitu, tidak ranking 1 ya. Nah, tapi tidak juga di bawah, artinya masuklah 10 besar masuk. Iya. Kemudian SMP, kalau di SMP agak jeblok, rankingnya di tengah-tengah. Cuman setelah masuk SMA berpikir, ini apakah hidup ini hanya begini saja? Harus punya arti. Jadi masa di sekolah begini saja, jadi tidak ada arti, namanya cuma jalan begitu saja. Jadi harus dirubah mindsetnya, kita sendiri yang berubahnya. Jadi kita bisa dengan orang, jadi kita berubah, saya harus juara. Nah, akhirnya memang juara. Jadi mulai raport pertama itu masih di ranking 10 besar. Kemudian waktu 2 mau naik itu udah ranking 2. Kemudian di kelas 2-nya udah ranking 1. Terus ranking 1. Jadi waktu kelas 3 itu udah juara umum. Nah, itulah caranya. Jadi memang kita berproses, harus ada niat dari kita untuk maju, itu harus ada gitu. Oke, jadi memang cukup panjang ya prosesnya ya. Ya. Banyak sekali hal yang membentuk diri Ayah gitu ya. Kira-kira bisa sharing sedikit gak sih ya kepada para pendengar, gimana sih cara proses Ayah gitu ya bisa mengenal passion diri Ayah gitu kan. Dan kebetulan kalau nggak salah nih Jason dengar-dengar gitu ya kan, Ayah ini dulu jurusan hukum ya. Ya, jurusan hukum. Nah, kira-kira apa sih yang membuat diri Ayah bisa mengenal kalau diri Ayah ini pengen ke hukum nih gitu. Setelah beres sekolah tuh saya pengen ke hukum gitu. Nah, atau ya berbagai proses lainnya mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Jadi dulu sebenarnya Ayah ini hobi olahraga. Iya. Jadi olahraga pertama itu kelas 3 lah ya, kelas 3 SD. Jadi hobinya lari, tidak melarikan diri ya. Lari. Jadi apalagi lari dari kenyataan. Jadi lari terus karena katanya lari itu sehat. Sudah itu ada lomba-lomba, ikutlah lomba, tapi memang belum juara lah ya.
juara sampai dengan SMP. Kemudian karena ingin terkenal ya, jadi terkenal, bermacam olahraga dicoba. Jadi olahraga lompat tinggi itu juara 2 di sekolah. Kemudian lari di sekolahnya ranking 1 juga. Kemudian bulu tangkis juga dicoba juga, itu juara 1. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau olahraga ini kayaknya buntu nantinya, paling tingkat provinsi atau nasional. Nah, jadi harus berubah ini. Jadi harus berubah masuk tinju, karena tujuannya untuk juara dunia kan. Betul. Nah, jadi latihan lah, terus latihan yang sangat luar biasa. Mungkin anak-anak sekarang mungkin katakanlah belum akan mampu, karena memang untuk menuju itu harus berat. Seperti push up ya. Push up itu 200 kali tidak berhenti. Nah, itu bisa nggak dilatih? Jadi harus dilatih. Main tali ini 2 jam tidak berhenti. Nah, setiap pagi harus berlari 30 km. 30 meter. Nah, sudah itu kalau latihan mukul itu pohon pisang 1 hektar itu habis dipukul semuanya, habis. Jadi belum lagi latihan dan lain-lain. Jadi memang karena tujuannya untuk juara dunia kan, bukan juara Indonesia, bukan. Nah, sudah itu ikutlah tingkat nasional, memang udah dikirim ke tingkat nasional. Tetapi terbentur karena mau kuliah. Karena waktu itu penghargaan terhadap olahraga itu masih kurang, tidak seperti sekarang. Juara olimpiade dibayar 5 miliar kan. Kemudian kalau udah berprestasi tingkat internasional dia bisa jadi pegawai negeri. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang sekarang kita terima. Akhirnya memutuskan udah kuliah akhirnya. Nah, dari sana kita akhirnya berpikir bahwa udahlah sekolah sajalah akhirnya. Tetapi waktu sekolah itu yang dituju bukan hukum, bukan. Tujunya guru olahraga. Guru olahraga. Nah, karena hobinya olahraga kan, sehingga nanti bisa membentuk anak didiknya, ada yang jadi juara dunia tinju. Itu sebenarnya kan, tapi nggak kesampaian. Ya, karena setelah pikir, karena kebetulan paman itu adalah psikolog, dia baca, dia lihat, ini cocoknya ke hukum. Katanya. Ikutlah tes di UI, jadi diterimalah di hukum. Itu sebenarnya. Jadi tujuannya nggak hukum, karena dilihat dari karakternya. Nah, jadi setelah karena dia psikolog, dia baca, udah masuk hukum ya, setuju ya katanya. Ya udah, saya masuk hukum lah. Nah, udah itu masuk di hukum. Jadi tadinya olahraga. Olahraga. Guru, ya guru olahraga. Oh, berarti dulu tuh dalam mengenali diri ayah gitu ya. Ayah tuh tahu sebenarnya passionnya tuh olahraga gitu. Sukanya tuh di olahraga gitu ya. Olahraga. Cuman memang ya dengan konsultasi dengan tadi pamannya ayah gitu ya, ada menyarankan ke hukum gitu ya. Tapi sejauh ini ayah menikmati gak sih hukum? Kemarin ya, dari waktu awal memilih hukum sampai sekarang ada di BKKBN gitu ya. Ya, karena kan setelah memang karena kan yang dilihat karakternya ya, orang ini sifat segala macam, kalau udah dilihat, oh memang ini pasnya dihukum. Ternyata memang dinikmati, karena senang kalau tentang hukum, apa lihat orang yang salah, tidak disiplin, itu paling senang lihatnya kan. Oh, bukan senang dalam arti senang juga nggak disiplin, bukan. Artinya jangan tidak disiplin, gitu maksudnya kan. Jadi harus namanya juga orang hukum, jangan melanggar aturan lah, kira-kira begitu. Nah, makanya contoh yang sekarang kan kalau pergi ke kantor itu tetap disiplin, hampir nggak pernah datangnya tuh, tanyalah dengan pegawai-pegawai itu nggak pernah datangnya telat itu nggak pernah. Jadi kalau dulu masih kepala Bangka Belitung, ayah itu berangkat jam 6:10 karena tidak ada macet, sampai di sana 6:30. Kalau sekarang berangkatnya paling lambat 5:30. Sampai sini jam 6:07 kadang, tergantung macetnya kan. Jadi tetap harus dipertahankan. Karena kan tadi, karena memang sudah dididik dari kecil, tapi didikan itu bukan dari orang tua. Timbul karena dari diri kita, bukan dari orang tua. Jadi dari pribadi kita. Nah, kita ini, oh saya harus maju nih, harus bangun pagi. Nah, gitu maksudnya kan. Gitu. Jadi balik lagi ke diri masing-masing ya. Diri masing-masing. Ya.
Dari berbagai pengalaman ayah nih ya kan udah banyak sekali dilalui gitu ya, jatuh bangunnya gitu. Nah, menurut ayah ini kan kita pembahasan hari ini adalah menuju bonus demografi melalui life skill nih. Nah, menurut ayah ini kenapa mengenal diri ini ada keterkaitannya dengan life skill ini nih? Ya karena kan kita harus mengenal diri kita dulu, kita itu mau dibawa kemana pengembangan kita. Sebagai contoh lah ya. Misalnya yang paling gampang sekarang lagi ramai-ramai Putri Aryani itu. Udah masuk final kan. Nah, itu kan dia bisa dibayangkan orang yang yang ibaratnya kekurangan ya. Tetapi dia bisa mengembangkan. Kadang-kadang kita malu kalau kita ini padahal sehat, semuanya lengkap. Ya, padahal dia ibaratnya kekurangan, tapi dia bisa mengembangkan diri dia. Hanya memang harus dari diri kita mengembangkan itu, memang nantinya ada dukungan dari orang tua dan lainnya. Tetapi katanya karena dia maju, karena dia ada dukungan dari keluarganya, orang tuanya kaya. Enggak juga, banyak orang yang hidupnya berkekurangan tapi orang lain yang melihatnya akhirnya dia berkembang. Ada banyak itu. Jadi yang penting itu sebenarnya dari dia untuk mengembangkan apa yang dia punya. Kalau dia seperti ayah tadi kan kebetulan olahraga ya. Tapi kan ada orang yang misalnya usaha peningkatan wirausaha ya, kewirausahaan bisa juga. Misalnya kalau wirausahaan ini kan banyak tergantung wanita atau laki-laki ya, perempuan atau laki-laki. Jadi dia bisa mengembangkan. Jadi kependidikan juga kan bisa, tapi tergantung dia juga. Jadi jangan karena dia pendidikannya rendah ya udah dia tidak mengembangkan dirinya. Jadi harus koreksi pengembang. Jadi ada hubungannya, dekat hubungannya itu. Tapi yang paling penting tuh dari dianya ingin berkembang atau tidak. Itu aja sebenarnya. Betul. Ya. Jadi memang balik lagi ke diri masing-masing deh semuanya. Diri masing-masing. Ya. Keinginan diri gitu ya, punya apa ya, rasa semangat gak ya untuk membentuk pribadi diri mereka gitu. Seperti ini aja Indra Hirata itu kan dia diam di dalam hutan ya. Ibaratnya kampung yang paling terjauh kalau di Bangka Belitung itu kan kalau PNS itu ditaruh di Belitung Timur itu dia salah ibaratnya orangnya. Nah, ibaratnya begitu jauhnya kan tempat. Tapi kan dia ingin mengembangkan diri dia bagaimana? Kan akhirnya dia berkembang, harus sekolah keluar kan. Iya. Nah, apakah mampu? Kan nggak mampu orang tuanya apa. Tapi dia harus mengembangkan kan. Nah, begitu. Nah, kan menurut WHO ini ya, menurut WHO itu ada 10 life skill yang memang harus dimiliki oleh anak muda zaman sekarang ya, atau dimiliki oleh manusia-manusia sekarang. Itu ada banyak sih ya, di situ ada kayak kemampuan berkomunikasi, berpikir kreatif, berpikir kritis, membuat keputusan, dan lain-lain. Nah, kalau menurut ayah sendiri nih, ayah punya versi ayah sendiri nggak sih life skill itu apa menurut ayah? Kalau menurut ayah itu sama lah, yang penting ada kemauan lah, dia ingin berubah, itu yang paling penting. Dia harus punya integritas. Dia harus punya integritas, disiplin. Karena kunci segala-segalanya itu, kalau mau berhasil, dia harus disiplin. Dengan disiplin itu semuanya dapat. Dia bisa berkomunikasi orang karena dia belajar dong. Karena dia belajar dengan disiplin. Dia kan harus mengembangkan berapa, saya harus belajar 3 bahasa. Karena dia disiplin, dapatlah dia 3 bahasa, dia pelajari. Jadi yang paling utama itu adalah sebenarnya disiplin, integritas itu. Nah, itu yang paling penting menurut ayah ya. Jadi disiplin itu yang paling penting. Berapa banyak orang-orang hebat, tapi kita tidak pernah tahu apa yang dikerjakannya. Kita taunya pemain bola, Maradona, Ronaldo, wah hebat tapi nggak pernah mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan dia. Seperti Muhammad Ali. Muhammad Ali itu latihannya dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Itu harus disiplin yang luar biasa. Maradona dari jam 8 sampai jam 4. Dia kan dengan disiplin, maka dia dapat keterampilan dia membawa bola itu bukan cuma diturunkan Allah, bukan. Jadi dengan usaha dia, dengan disiplin. Jadi kunci segala-galanya itu menurut ayah itu ada disiplin. Tapi nggak tahu menurut orang lain. Tapi menurut ayah kan karena kita setelah kita lakukan, baru kita yang terakhir kan tawakal. Kita berdoa. Itu jadi jangan
apa namanya, kalau menurut ayah itu jangan pantang menyerah. Ya, Pokoknya harus dikejar sampai manapun. Konsisten ya, harus konsisten ya. Karena iya. di dalam disiplin itu ada konsisten ya. Konsisten, Ya, dia terus menerus kan. Terus menerus kita lakukan. Continue Ya. dilakukan terus menerus. Ya karena kan memang banyak sekali gitu ya remaja zaman sekarang yang mungkin kadang iri melihat dia bisa jadi punya pencapaian yang tinggi gitu. Tapi kadang kita kan nggak tahu ya perjuangan seseorang untuk mencapai suatu hal itu kan pasti tidak biasa gitu ya. Iya. Seperti Putri Aryani itu pernah tahunya cuman dia nyanyi gitu, tapi nggak pernah tahu berapa tahun orang tuanya dan dia mengembangkan dia supaya dibantu. Kan luar biasa itu. Nah, jadi harus ada proses yang seperti itu. Tapi memang harus yang terakhir itu memang tadi disiplin itu. Kalau nggak disiplin nggak bisa. Kita bekerja harus disiplin dong. Iya, betul. Kita datang kantor sekolah harus disiplin. Iya, betul. Kata dosennya itu tanggal sekian laporan harus selesai ya. Harus selesai. Kalau nggak selesai terganggu, nanti besoknya lain lagi, besok lain lagi. Betul, ya. Jadi itu harus dipegang. Jadi harus kuncinya adalah disiplin. Nah, dalam menuju bonus demografi ini nih ya. Kalau menurut ayah itu kenapa sih life skill ini penting dalam mencapai bonus demografi Indonesia di masa mendatang, dan kenapa mungkin banyak orang yang bertanya-tanya kenapa harus remaja yang kita jadikan sasaran begitu? Karena kan demografi itu kan bonus demografi itu kan nanti dapatnya kan tahun 2030 sampai 35. Jadi mengapa sekarang kan 2023. Jadi masa keemasannya nanti setelah berapa tahun ke depan. Kalau sekarang remaja umurnya kan remaja itu kan 10 sampai 24 ya, belum dia menikah ya. Iya, betul. Jadi kalau dia sebut 15 berarti berapa tahun lagi sampai 35. Sekitar 12 tahun lagi. 12 tahun berarti kan masa keemasannya di sana ya. Nah, jadi memang harus diperjuangkan dari sekarang, mengembangkannya, mengembangkan diri. Kan dengan berbagai macam cara dia mengembangkan diri. Tadi sesuai dengan kemampuan dia di mana mampunya. Nah, ternyata saya bisa di sini. Itu dikembangkan terus ya. Itu sebenarnya jadi itu hubungannya. Jadi memang harus harus bisa ya memanage apa yang akan kita lakukan gitu, harus memiliki perencanaan ya, betul ya, berencana ya, mau apa sebenarnya ke depan. Karena kan bonus demografi itu untuk mencapai negara sebenarnya kan dia yang akan dituju itu kan tujuannya adalah tujuan bernegara adil dan makmur. Nah, untuk mencapai adil makmur itu kan ada proses. Nah, negara Indonesia mengapa 2045 adalah negara emas Indonesia emas. Indonesia emas itu tidak dapat dari seenak-enaknya aja, harus ada perjuangan. Jadi Indonesia emas ya. Nah, jadi Indonesia emas itu harus diperjuangkan. Itulah caranya bonus demografi. Karena salah satunya itu adalah untuk mendapatkan pendapatan. Jadi diukurnya pendapatan itu diukurnya nanti jadi kesejahteraan. Itu. Dan kalau menurut ayah nih berarti setelah tadi ayah sharing ke teman-teman gitu ya mengenai banyak hal gitu ya. Kalau menurut ayah sendiri berarti jati diri seseorang ini sebenarnya dibentuk atau dicari sih ya. Kan banyak orang yang bilang, aduh saya lagi mencari jati diri saya katanya gitu. Dan kalau menurut ayah sendiri sebenarnya jati diri seseorang itu dibentuk atau dicari ya? Sebenarnya dibentuk. Dia Dibentuk. sendiri yang membentuknya. Dia sendiri yang membentuk ya. Dia sendiri yang membentuknya. Bagaimana dia membentuk karakternya kan? Karakternya bagaimana dia sendiri, bukan dia cari kemana. Cuman setelah dia dapat bentuknya dia harus mencari bagaimana untuk memajukan jati diri tadi. Pembentukan jati diri ya. Itu. Ya. Nah, tadi kan sebelum ini kan Jason sempat berbincang nih sama ayah juga nih ya kan menurut ayah ini memang remaja-remaja saat ini adalah calon pemimpin di masa depan gitu ya, dan dari sekian juta remaja yang ada di Jawa Barat nih ya, 20 juta remaja itu ya. Ini kan semuanya calon pemimpin masa depan ya. Nah, ada nggak sih saran atau masukan dari ayah nih ya sebagai seseorang yang sudah memimpin juga nih ya. Kira-kira apa yang mau ayah kasih tahu buat remaja-remaja yang akan menjadi pemimpin di masa depan nanti? Yang pertama itu tadi ya, dia harus mengembangkan dirinya, dia meningkatkan life skill-nya ya, itu harus pasti. Kemudian jangan salah juga, yang kedua itu dia jangan meninggalkan budaya. Kita ini kan udah diciptakan Allah luar biasa, budaya kita dari Sabang sampai Merauke luar biasa. Tapi seperti contoh lah Jepang itu udah negara maju, tapi dia tidak pernah meninggalkan adat dia. Pakai baju kimono, makannya yang duduk apa gitu itu nggak pernah ditinggalkan. Tapi kalau kita ini kan sudah banyak remaja-remaja itu sudah banyak meninggalkannya.
budaya dia. Sebenarnya itu yang ditiru kan tari-tarian barat, sebenarnya tarian kita luar K-pop, biasa. Korea, ya. Iya, seperti Korea ini kayaknya mulai dari remaja sampai ibu-ibu ke Korea, padahal kita juga banyak. Ya, tapi mungkin harus dikembangkan harusnya. Tapi kita harus seperti Jepang lah ya. Kalau Jepang itu pagi-pagi masyarakatnya, pemuda-pemuda itu pagi-pagi udah nyium bendera loh. Kita pernah ada nyium bendera? Nggak ada. Ya kan? Iya. Nah, jadi memang harus dikembangkan lah itu. Jadi tetap menyikapi perkembangan digitalisasi tapi dengan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Itu harus dijaga. Harus dijaga, betul. Ya, karena kalau diikutin dia terus-menerus, tapi itu sebagai filternya sebenarnya. Filter ya. Bagaimana kita memfilter apa yang masuk ke dalam negara kita. Iya. Sekarang ini kan perang tidak kelihatan lagi. Kalau dulu kan di depan mata tuh perangnya. Di depan ada musuh kan. Sekarang itu dia menyerang lewat HP. Betul ya. Teknologi dengan teknologi. Bahwa kita sudah terjebak ke sana sebenarnya kalau kita mengikuti itu. Jadi kita harus ada filternya. Kita sendiri itu dengan apa? Ya dengan ilmu pengetahuan, dengan banyak-banyak membaca. Itu sebenarnya. Boleh, berarti terakhir nih ya. Tadi kan udah saran masukan nih. Mungkin lebih ke pesan singkat aja, beberapa kalimat untuk remaja-remaja apa nih ya? Sambil lihat ke kamera boleh? Yang ini. Oh yang ini, boleh yang ini. Oh iya. Jadi untuk remaja Jawa Barat khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya, tingkatkanlah life skill ya. Life skill sehingga kita bisa menjadi orang yang berguna nantinya untuk tentunya dari keluarga, kemudian daerah dan untuk bangsa dan negara. Kalau kita tingkatkan, jadi tinggalkanlah pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan tingkah laku yang tidak bermanfaat. Ini banyak remaja-remaja yang melakukan itu tidak bermanfaat. Jadi kalau mau maju itu dia harus melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Banyak membaca, banyak bekerja. Jangan banyak nongkrong-nongkrong, minum-minuman di mana, di simpang-simpang apa di mana itu. Itu harapan saya. Jadi nanti dia akan life skill dia pasti akan meningkat nantinya. Itu saja dari ayah saya deh. Oh iya. Dita Gedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak nih ayah. Berarti untuk para remaja di Jawa Barat nih ya, kan kita ini mari menjadi agen perubahan, bukan yang cuma rebahan gitu ya. Karena remaja itu bukan seseorang yang pasif gitu ya, bukan hanya yang menyimak dengan naif gitu. Karena kita remaja seperti pagi hari masih punya banyak waktu buat mengasah dan mencari gitu ya. Jadi mari remaja di Jawa Barat kita semua jadi seseorang yang aktif untuk membentuk diri dengan hal-hal positif supaya kelak kita bisa menjadi seseorang yang bisa memimpin bangsa ini di Indonesia Emas 2045. Terima kasih nih ya waktunya ya, sebuah kehormatan buat Jason gitu ya, bisa berbincang bersama ayah di sini buat remaja di Jawa Barat. Mungkin terakhir kita salam genre kali ya. Salam genre, lalu berencana itu keren. 1, 2, 3. Salam genre. Salam. Berencana itu keren. Kesini ya coba. Berencana itu keren. Mungkin ada satu terakhir dari Jason, ini tagline program Jason kebetulan ya. Jadi nanti kalau Jason bilang teman kamu, ayah bilang hit the pedal, hit kesini ya. Kayak hit the pedal. Hit the pedal, get the medal with me. Iya, boleh ya? Oke, bisa ya? Insya Allah. Oke. 1, 2, 3. Teman kamu, hit the pedal, get the medal with me. Oke, terima kasih ayah. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu mungkin ya. Terima kasih Gen Rangers dan remaja di Jawa Barat yang sudah menyaksikan podcast Menuju Bonus Demografi melalui life skill bersama Ayah Fazar, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat. Sampai bertemu kembali di konten-konten selanjutnya dan tetap stay very well with Maxwell. Podcast berkesan, berencana itu keren pisan.